minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dengan ucapan alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk saling belajar mengajar, terutama di pelajaran ini berkaitan dengan akhlak, insyaallah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, apa kabar adik-adik sekalian, ikhwan maupun akhwat yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, antum dan antuna serta orang tua dan kerabatnya, Allah senantiasa berikan kesehatan dan kelancaran di setiap urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, anak-anakku yang kami cintai, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan akhlak, ya. Baik, mari kita buka agenda pembelajaran kita dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran akhlak, maka terlebih dulu kita harus tahu, ya, apa manfaat dan kenapa harus belajar akhlak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Artinya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sauri teladan yang baik bagimu, ya, bagi kita semuanya, ya, bagi orang-orang yang harap Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai teladan yang baik, yang untuk apa? Untuk kita semuanya bercontoh, berkiblat kepada Rasulullah, bagaimana kita berakhlak selama hidup kita, ya. Rasul juga bersabda, ya, hadis riwayat Al-Baihaqi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan, ya, kesolehan akhlak, ya, kebaikan akhlak kita semuanya umatnya. Baik, oleh karena itu mari kita sama-sama betul-betul mencermati pembelajaran kita dan kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sebelum masuk kita harus tahu dulu apa itu akhlak. Definisi akhlak, ya, menurut bahasa akhlak jamak, ya, jamak dari khuluq. Khuluq satu, akhlak banyak. Artinya apa? Akhlak adalah tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, ya. Dari segi istilah, akhlak adalah tingkah laku, perkataan seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, ya. Jadi baik tingkah laku, perkataan yang spontan dari diri kita, yang keluar dari diri kita tanpa disengaja, ya, keluar langsung, nah itu adalah akhlak cerminan, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa suatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu, ya. Contohnya, ya, ketika misalkan kita terpleset, maka dengan spontan kita mengucapkan innalillah, ya, maka itu adalah cerminan bahwa akhlak kita bagus. Kenapa? Senantiasa mengingat Allah ketika kita dalam keadaan musibah. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya, jenis akhlak atau akhlak dari segi jenisnya. Lihat, akhlak ada dua macam dari segi jenis, ya, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik adalah akhlak mahmudah, akhlak hasanah, akhlak al-karimah, itu sama saja, ya. Akhlak yang buruk apa? Mazmumah, sayyi'ah, qabihah. Ya, itu dari segi jenisnya. Dari segi tingkatannya, ya, ada beberapa tingkatan, tapi kita rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita,
ya, sang ilah kita, sang Rob kita. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya akhlak kepada sesama makhluk Allah. Di antaranya lihat ada akhlak kepada diri sendiri, kepada keluarga, ya, kepada orang tua di dalamnya, adik, kerabat kita, akhlak kepada lingkungan, ya, sama makhluk hidup, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan selanjutnya akhlak kepada bangsa kita, bangsa yang kita cintai tentunya Republik Indonesia. Selanjutnya pertanyaannya adalah kita masuk ke pembelajaran kita. Bagaimanakah seharusnya akhlak seorang anak? Bagaimana kita mempunyai akhlak? Ya. Jawabannya adalah wajib atas seorang anak kita semuanya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa? Dengan kita memiliki akhlak yang baik, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, orang di sekeliling kita akan mencintai kita. Tapi yang paling penting adalah Allah meridhoi kita dengan akhlak yang baik. Ya, ketika kita ridho, Allah ridho, ketika Allah ridho kepada kita, maka apa yang kita panjatkan, apa yang kita munajatkan, tentunya Allah akan mengkabul apa yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya, wajib atas seorang anak mempunyai akhlak atau adab yang baik dan kita menjauhi akhlak yang tercela. Ya. Untuk apa? Agar tidak menjadi masalah di keluarga. Ya, tentunya nanti ketika kita memiliki akhlak yang buruk, orang tua, saudara benci kepada kita, kehadiran kita tidak diharapkan, ya, dan tentunya Allah tidak akan ridho kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Oke. Anak yang sopan dan beradab itu seperti apa? Contohnya, ya, memuliakan kedua orang tuanya ketika di rumah, ya, dan para pengajarnya, ustaz-ustazah ketika di sekolah, ketika di ma'had, para saudaranya yang lebih besar kita hormat kepadanya, saudara kita, kakak kelas dan sebagainya kita hormati. Semua orang yang lebih besar darinya, baik ada nasab keluarga ataupun tidak. Selanjutnya, saudara yang lebih rendah dari kita, ya, umurnya yang lebih rendah dari kita sayangi, kita hormati juga. Dan semua orang-orang yang umurnya lebih rendah dari kita lebih tua, kita menyayanginya dan menjaganya. Selanjutnya, ya, anak yang beradab itu seperti apa? Jujur dalam perkataannya, ya, perbuatannya sesuai dengan perkataannya, tidak berbohong, bertawadu, ya, tidak menyombongkan diri, bersabar atas musibah yang ditimpanya. Nah, itu adalah contoh-contoh anak yang baik, ya, yang harus kita semuanya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ada kisah bahwa, ya, suatu ketika ada seorang anak, ya, yang mempunyai akhlak yang baik, ya, kita sebut namanya Ahmad, ya. Pada suatu hari Ahmad diajak oleh orang tuanya ke kebun, ya, untuk melihat-lihat, mungkin untuk merawat kebunnya. Suatu ketika Ahmad melihat pepohonan, tapi Ahmad melihat satu pohon yang bengkok, walaupun pohon itu indah. Kata Ahmad kepada orang tuanya, kepada ayahnya, "Wahai ayah, lihatnya pohon itu yang sangat indah, tapi sayangnya kok bengkok." Ya, tentunya pohon itu sudah besar. Ya, orang tuanya mengatakan bahwa karena pohon itu tidak ada yang merawat, tidak ada yang berusaha untuk meluruskannya. Ya, spontan anak itu, Ahmad itu mengatakan kepada ayahnya, "Bagaimana kalau kita luruskan, ya, supaya pohon itu indah?" Maka ayahnya itu senyum. Ya, kenapa? Karena ketika meluruskan pohon sudah besar itu akan sulit sekali. Ya, akan begitu sulit. Tidak mudah ketika pohon itu masih muda atau masih kecil, ya. Pembelajaran yang kita bisa simpulkan, kita ambil hikmahnya adalah ketika kita memiliki akhlak yang baik dari sejak kecil, maka akhlak baik itu akan terus mengikuti kita, akan terus terpancar dari diri kita. Ya, sudah besar pun kita akan memiliki akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki akhlak yang buruk dari sejak kecil, naudzubillah, maka ketika besarnya pun akan sulit sekali untuk mengajari bagaimana akhlak yang baik, ya. Oleh karena itu kita masih mumpun diberikan kesempatan oleh Allah
umur yang masih muda, mari kita sama-sama membedah diri, muhasabah diri, apakah akhlak kita sudah baik atau buruk. Ya, ketika akhlak kita baik, maka kita pertahankan akhlak tersebut. Akan tetapi ketika akhlak kita kurang baik, maka kita benahi dan buang jauh-jauh akhlak tersebut dan ganti dengan akhlak yang lebih baik. Ya, oleh karena itu kesimpulannya adalah wajib bagi kita menanamkan adab atau akhlak yang baik dari sejak kecil. Agar kenapa? Agar kita dicintai ketika waktu dewasa nanti. Ya, Allah akan ridho kepada kita, keluarga kita akan sayang kepada kita. Ya, wajib juga bagi kita untuk menjauhi akhlak yang buruk dari sejak kecil. Kenapa? Karena Allah tidak akan ridho kepada kita, keluarga pun tidak akan senang dan tidak akan cinta kepada kita semuanya. Ya, sebelum Ustadz akhiri, ada hadis ya mengatakan bahwa tidak ada pemberian ibu, bapak atau orang tua kita yang paling berharga kepada kita kecuali daripada pendidikan akhlak yang mulia dari sejak kecil. Oleh karena itu mari kita semangat memanah diri untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih berbakti kepada orang tua, lebih bermanfaat kepada saudara, lingkungan dan sekitar kita ya. Syukur lakum teman-teman sekalian, kita cukup dan sudahi agenda kita sampai di sini insyaallah. Jika ada umur panjang kita lanjutkan pembelajaran akhlak ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya sekali lagi kita bisa melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Syukur lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.